Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Pasti kemungkinan besar tidak asing lagi di telinga kita tentang beasiswa. Sejarah beasiswa di Indonesia dijelaskan oleh situs Puslapdik Kemdikbud bahwa 1. Menjadi Presiden pertama Indonesia Bapak Soekarno dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya kualitas sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan pemikiran seperti itu sejak menjabat sebagai Presiden pada tahun 1945 sampai tahun 1966 Soekarno melakukan berbagai gebrakan. Selama kepemimpinannya beliau telah melakukan berbagai perubahan untuk Indonesia. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Bapak Soekarno menggulirkan sejumlah program beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Saat itu beasiswa berupa bantuan negara lain. Salah satu beasiswa yang digulirkan saat itu antara lain beasiswa Ikatan Dinas. Yang mahasiswanya disebut mahasiswa Ikatan Dinas atau MAHDI serta beasiswa Duta Ampera yang pesertanya calon pegawai negeri sipil. 2. Dijelaskan juga dari situs tersebut bahwa program beasiswa Ikatan Dinas dilakukan sejak 1960 sampai 1965 dengan mengirim ribuan pelajar ke negara blok timur seperti Rusia, Ceko dan negara lainnya. Program beasiswa ini berakhir saat peralihan ke Orde Baru karena peristiwa G30 SPKI. 3. Dijelaskan juga dari situs tersebut bahwa beasiswa lainnya adalah beasiswa pampasan Perang Dunia atau Baisho Ryugakusei. Dana beasiswa ini berasal dari pemerintah Jepang. Beasiswa ini diberikan pemerintah Jepang pada 1960-an. Ketika itu mahasiswa Indonesia dikirim ke berbagai universitas yang berada di Jepang. 4. Dijelaskan juga dari situs tersebut bahwa ada juga beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak tahun 1952 hingga 1958. Beasiswa untuk mahasiswa ke Belanda ini merupakan bagian dari kesepakatan konferensi meja bundar. Beasiswa ini berakhir karena situasi politik yang memburuk antara Republik Indonesia dan Belanda akibat konflik Papua. Pemerintah lantas mengalihkannya melalui beasiswa Ford Foundation dari USA. Tokoh Indonesia yang menerima beasiswa ini antara lain Emil Salim, Ali Wardana, J.B. Sumarlin, Doro Jatun Kuncoro Jati. 5. Dijelaskan juga dari situs tersebut bahwa sejarah pemberian beasiswa ke luar negeri di masa pemerintahan Orde Baru tak lepas dari peranan almarhum Prof. Eng B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pemberian beasiswa yang diinisiasi oleh Habibie itu mulai berjalan tahun 1982 sampai 1996. Bapak Habibie berharap pemberian beasiswa itu untuk menyokong industri yang ada di Indonesia. Adapun negara tujuan dari beasiswa ini adalah Jerman, USA, Perancis, Inggris, Belanda, Australia, Jepang, Kanada dan Austria. Total sekitar 1.500-an lulusan SMA terbaik yang dikirim ke negara-negara tersebut untuk melanjutkan pendidikan S1. 6. Dijelaskan juga dari situs tersebut bahwa ada juga beasiswa Super Semar yang didirikan oleh Presiden Soeharto guna membantu para mahasiswa yang tergolong kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Beasiswa Super Semar tersebut disalurkan melalui Yayasan Super Semar sejak tahun 1974. Hingga kini Yayasan Super Semar telah membantu jutaan penerima beasiswa dari semua kelas sekolah. Mulai SD, SMP, SMA, mahasiswa, para peneliti yang menjalani studi pascasarjana, guru, pelatih dan olahragawan berprestasi. 7. Dijelaskan juga dari situs tersebut bahwa sejak tahun 1996 sampai tahun 2013, semakin banyak jalur beasiswa terbuka untuk masyarakat baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara lain. Pemerintah Indonesia memberikan beasiswa melalui kementerian-kementeriannya antara lain beasiswa Dikti, beasiswa IGSP yang merupakan kerjasama dengan pemerintah Jerman, beasiswa Kemenkominfo, beasiswa Olimpiade Sains Internasional, beasiswa Kemenak, beasiswa Spirit Bappenas dan Kemenkeu. Sedangkan beasiswa yang ditawarkan dari pemerintah negara lain antara lain beasiswa DAAD dari Jerman, Rasmus Mundus dari Uni Eropa, beasiswa pemerintah Singapura, ADS atau AAS dari Australia,
Fulbright dari USA, Monbuso dari Jepang, Chevening dari Inggris dan beasiswa pemerintah Turki. 8. Dijelaskan juga dari situs tersebut bahwa mulai tahun 2010 sampai sekarang pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama berkoordinasi dalam menyediakan beasiswa untuk putra-putri terbaik bangsa. Beasiswa ini ditangani oleh lembaga yang dinamakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Adapun sumber dana dari beasiswa ini adalah sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBNP tersebut, dijadikan sebagai dana pengembangan pendidikan nasional DPPN yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi Endowment Fund. 9. Dijelaskan juga dari situs tersebut bahwa sejak tahun 2021 LPDP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membentuk Beasiswa Pendidikan Indonesia yang dikelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek. Melalui BPI juga Puslapdik bekerja sama dengan Pusat Prestasi Nasional menggelar program Beasiswa Indonesia Maju BIM. 10. Dijelaskan juga dari situs tersebut bahwa ada juga beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa, meliputi beasiswa peningkatan prestasi akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik. Namun beasiswa ini ditiadakan pada tahun 2020. Sedangkan bantuan biaya pendidikan mahasiswa diberikan melalui program Bidik Misi, yang dimulai tahun 2010 dan lantas berubah namanya pada tahun 2020 menjadi Program Indonesia Pintar PIP. Jenjang pendidikan tinggi atau Kartu Indonesia Pintar KIP, kuliah yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang kurang mampu tetapi memiliki potensi akademik yang baik. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga menggelar PIP pendidikan dasar dan menengah. Selain itu terdapat juga bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, serta bantuan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa yang kurang mampu dan terdampak pandemi COVID-19. Beasiswa juga digelar beberapa kementerian lain berupa sekolah ikatan dinas, seperti Politeknik Keuangan Negeri, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik, dan berbagai sekolah ikatan dinas lainnya. Berbagai lembaga swadaya masyarakat dan korporasi juga melaksanakan program beasiswa, seperti Dompet Duafa, Basnas, Tanoto Foundation, Sampurna Foundation, Jarum Foundation, Beasiswa Orbit Ainun Habibi dan sebagainya. Sekarang masuk ke sumber lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, beasiswa merupakan tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Sedangkan dijelaskan oleh Wikipedia bahwa 1. Beasiswa atau darmasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja biasa disebut ikatan dinas setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. 2. Dijelaskan juga bahwa membagi beasiswa menjadi beasiswa penghargaan, beasiswa bantuan, beasiswa atletik, serta beasiswa penuh. 3. Dijelaskan juga bahwa ada beberapa jenis beasiswa. Pertama adalah fellowship, kedua adalah scholarship, ketiga adalah grants, dan keempat atau terakhir adalah award. 4. Beasiswa fellowship. Dijelaskan oleh Google bahwa beasiswa fellowship adalah beasiswa yang diberikan untuk mengembangkan kompetensi profesional di bidang ilmu tertentu. 5. Beasiswa scholarship. Dijelaskan oleh Wikipedia bahwa scholarship adalah sejenis beasiswa. Beasiswa dan dana siswa berupa bantuan uang dan ataupun tunjangan hidup dalam masa kehidupan menjalani belajar. Biasanya scholarship diadakan oleh yayasan ataupun lembaga tertentu yang ingin membantu para siswa yang kurang mampu dalam masalah biaya tetapi ingin melanjutkan masa studinya. Dan scholarship juga diadakan oleh universitas tertentu untuk menjalani program tukar pelajar dari universitas lain untuk memajukan universitas tersebut. 6. Beasiswa grants. Dijelaskan oleh Google bahwa beasiswa grants atau dana hibah adalah bantuan dana pendidikan yang mirip dengan beasiswa. Bedanya grants sering diberikan dengan syarat komitmen tertentu, seperti kontrak kerja, magang atau pelayanan lainnya. Seperti beasiswa grant juga tidak perlu dibayar kembali. 7. Beasiswa award.
Untuk beasiswa award ini saya tidak tahu karena saya tidak bisa mendapat informasi tentangnya dan bagaimana dengan Anda, silahkan bantu kami dengan tulis di kolom komentar, terima kasih. Lalu dijelaskan oleh situs Ujione bahwa tujuan dari pemberian beasiswa diantaranya adalah 1. Membantu pelajar atau mahasiswa agar tetap bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan bidang yang disukai, utamanya bagi mereka yang memiliki masalah dalam pembiayaan. 2. Memeratakan suatu ilmu pengetahuan atau pendidikan terhadap masing-masing orang yang membutuhkan. 3. Membuat generasi baru yang lebih cerdas dan pintar. Sebab dengan beasiswa seseorang memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 4. Meningkatkan kesejahteraan. Lalu dijelaskan lebih lanjut bahwa manfaat beasiswa. A. Manfaat beasiswa bagi penerima. 1. Keringanan biaya sekolah atau kuliah. 2. Sebuah kebanggaan yang bisa dimasukkan sebagai portofolio. 3. Mendapatkan relasi sesama penerima beasiswa. B. Manfaat beasiswa bagi pemberi beasiswa. 1. Meningkatkan kesempatan belajar dan sumber daya manusia. 2. Menjaring talenta terbaik sejak dini. 3. Metode promosi dan branding yang efektif. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pemberi beasiswa itu bisa dari pemerintah dan bisa juga dari pemerintah. Dan bisa juga dari swasta dan bisa juga dari internasional. Dan bisa juga dari organisasi. Lalu dijelaskan lebih lanjut bahwa ada beberapa tips mendapatkan beasiswa yang bisa diterapkan untuk para pemburu beasiswa seperti 1. Mengumpulkan informasi selengkap mungkin. 2. Mempelajari isi formulir pendaftaran. 3. Meyakinkan diri bahwa kuliah dimanapun adalah baik. Lalu dijelaskan oleh Google bahwa ada beberapa contoh beasiswa seperti 1. Beasiswa Indonesia Maju BIM. Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik atau lulusan yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. BIM mencakup komponen biaya akademik dan non-akademik. 2. Beasiswa unggulan. Beasiswa yang terdiri dari beasiswa masyarakat berprestasi, beasiswa pegawai Kemendikbudristek, beasiswa unggulan penyandang disabilitas, dan beasiswa penghargaan. 3. Beasiswa perguruan tinggi utama dunia PTUD. Beasiswa yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah diterima di perguruan tinggi utama dunia untuk menempuh jenjang magister dan doktor. 4. Beasiswa Palemko. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa S1 di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Beasiswa ini memberikan pembiayaan penuh untuk uang kuliah tunggal UK selama 8 semester. Lalu ada lagi sumber lain yang menjelaskan bahwa 1. Beasiswa prestasi akademik. Dijelaskan oleh Google bahwa beasiswa prestasi akademik PPA adalah program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik dan membutuhkan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikannya. Beasiswa ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan motivasi kepada mahasiswa agar dapat lebih fokus pada studinya. 2. Beasiswa prestasi non-akademik. Dijelaskan juga oleh Google bahwa beasiswa prestasi non-akademik adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan prestasi non-akademik, bukan prestasi akademik. Prestasi non-akademik dapat mencakup A. Penghargaan dalam kompetisi olahraga. B. Prestasi artistik dalam seni visual atau pertunjukan. C. Kepemimpinan dalam organisasi siswa. D. Kerja sukarela yang signifikan. Beasiswa prestasi non-akademik dapat berupa A. Keringanan biaya kuliah selama 1 semester. B. Potongan biaya kuliah. C. Uang SSP atau uang gedung gratis. Besaran beasiswa yang diberikan dapat bervariasi, tergantung pada jenis dan tingkat prestasi yang dimiliki calon mahasiswa. Beberapa universitas yang menawarkan beasiswa prestasi non-akademik antara lain Universitas Pancasila, Universitas Bina Sarana Informatika, dan lain-lain. 3. Beasiswa berdasarkan kebutuhan ekonomi. Dijelaskan juga oleh Google bahwa beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada siswa berdasarkan kebutuhan finansialnya. Beasiswa ini biasanya diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Beberapa contoh beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi di antaranya A. Beasiswa bantuan keuangan yang diberikan oleh banyak universitas di luar negeri untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. B. Beasiswa dari organisasi non-profit seperti Yayasan Gates atau Yayasan ADB.
Hibah PEL yang merupakan salah satu bentuk bantuan keuangan berbasis kebutuhan federal yang paling terkenal. Untuk menentukan apakah Anda layak mendapatkan beasiswa berbasis kebutuhan, perguruan tinggi biasanya menggunakan informasi yang diberikan pada FAFSA. Namun setiap sekolah memiliki parameter yang berbeda untuk menghitung kebutuhan. Selain beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi, ada juga beasiswa yang diberikan berdasarkan prestasi akademik, olahraga, atau ekstrakurikuler. 4. Beasiswa penelitian dan inovasi. Dijelaskan juga oleh Google bahwa beasiswa penelitian dan inovasi adalah program beasiswa yang mendukung penelitian dan inovasi di berbagai bidang seperti A. Beasiswa Reka Inovasi Universitas Bandar Lampung. Beasiswa ini ditujukan untuk calon mahasiswa yang memiliki minat tinggi pada riset, inovasi, dan kewirausahaan. Beasiswa ini hanya tersedia untuk program studi teknik sipil, teknik mesin, sistem informasi, informatika, dan arsitektur. Bantuan riset bagi talenta riset dan inovasi Barista BRIN. Program ini memberikan bantuan berupa uang kuliah tunggal UKT dan dana bantuan riset kepada mahasiswa aktif tingkat akhir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan talenta riset dan inovasi. B. Beasiswa Degree by Research DBR BRIN. Program ini dirancang untuk mahasiswa yang ingin kuliah sambil melakukan riset, baik secara daring maupun jarak jauh. Program ini terbuka untuk PNS dan non-PNS. C. Beasiswa Riset Inovasi Rinov PENSS 3 Terapan Sistem Siberfisik. Program ini ditawarkan oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS kepada dosen Politeknik Negeri yang berfokus pada penelitian dan pengembangan inovasi. D. Beasiswa Doktor Talenta Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Program ini diperuntukkan seluruh warga negara Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia jenjang doktor yang terampil dalam riset nasional. E. Beasiswa Riset Basnas. Program ini memberikan bantuan dana riset tugas akhir kepada mahasiswa-mahasiswi jenjang diploma 4, S1, S2 dan S3. F. Beasiswa Kepemimpinan Riset Sains dan Inovasi Chevening CRISP. Program ini ditujukan untuk para profesional parubaya dengan potensi sangat tinggi di bidang sains, inovasi, dan bisnis. 5. Beasiswa Pascasarjana. Dijelaskan juga oleh Google bahwa beasiswa Pascasarjana adalah bantuan keuangan yang diberikan untuk membiayai pendidikan di jenjang pascasarjana, seperti S2 atau S3. Beasiswa Pascasarjana dapat diberikan oleh berbagai pihak seperti A. Perguruan tinggi, B. Lembaga pendidikan, C. Perusahaan, D. Kementerian Agama, E. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, F. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut adalah beberapa contoh beasiswa pascasarjana seperti A. Beasiswa S2 dalam negeri, B. Beasiswa penuh yang diberikan kepada lulusan D4 atau S1 untuk melanjutkan studi S2 di perguruan tinggi dalam negeri. C. Beasiswa reguler LPDP. Beasiswa untuk jenjang magister dan doktor yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia. D. Beasiswa gelar Indonesia Bangkit BIP. E. Beasiswa penuh untuk mendapatkan gelar akademik S1 S2, dan S3 di perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri. F. Beasiswa LPDP S2. G. Beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dengan prestasi tinggi untuk meraih pendidikan tinggi di program magister atau doktor. H. Beasiswa PMDSU. I. Beasiswa untuk mahasiswa lulusan S1 yang ingin melanjutkan kuliah hingga S3 dan menjadi dosen. J. Beasiswa parsial LPDP. K. Beasiswa umum untuk jenjang magister dan doktor yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. L. Beasiswa S2 Dikti. M. Beasiswa untuk sarjana yang berprestasi dan berminat menjadi tenaga pengajar. 6. Beasiswa program studi tertentu. Dijelaskan juga oleh Google bahwa beasiswa program studi tertentu adalah bantuan finansial yang diberikan kepada calon mahasiswa atau mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di program studi tertentu, namun terkendala masalah finansial. Contoh beasiswa program studi tertentu seperti beasiswa program studi tertentu di Unpar untuk calon mahasiswa baru teknik elektro konsentrasi mekatronika, fisika atau program vokasi dan profesi manajemen perusahaan. 7. Beasiswa internasional. Dijelaskan juga oleh Google bahwa
Beasiswa internasional adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Beasiswa ini biasanya diberikan berdasarkan prestasi akademik, pemikiran kreatif, kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Beasiswa internasional dapat membantu mengatasi kendala keterjangkauan, geografi dan visa bagi siswa yang berprestasi. Beasiswa ini juga dapat memberdayakan keberhasilan akademis dan karir penerima beasiswa. Beberapa contoh beasiswa internasional adalah A. Great Wall Programme, beasiswa untuk mahasiswa internasional dari negara-negara yang sedang berkembang untuk kuliah ke Cina selama 1 tahun. B. Beasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia PTUD. C. Beasiswa untuk warga negara Indonesia yang telah memperoleh Letter of Admissio atau Acceptance Unconditional dari Perguruan Tinggi Utama Dunia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. D. Beasiswa LPDP, beasiswa yang dibiayai penuh oleh pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP untuk program S2 dan S3. 8. Beasiswa Kemitraan Industri. Dijelaskan juga oleh Google bahwa beasiswa kemitraan industri adalah salah satu jenis beasiswa yang dapat dipertimbangkan. Beasiswa ini merupakan bagian dari program kerjasama pendanaan co-funding antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP dengan pihak lain. Akhirnya video ini mendekati sebelum akhir dan terima kasih sudah mau bertahan menonton video ini. Dijelaskan juga oleh Google bahwa, sebelum memilih beasiswa perlu kita mempertimbangkan beberapa hal seperti 1. Kita pahami jenis beasiswa yang ingin kita lamar. 2. Kita pelajari dan lengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan seperti transkrip nilai, surat rekomendasi dan sertifikat prestasi. 3. Kita pastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap dan dalam kondisi baik. Buatlah salinan cadangan. 4. Kita cari tahu siapa pemberi beasiswa tersebut. Jika beasiswa diberikan oleh lembaga pendidikan, cari tahu informasi seputar kampus tersebut. 5. Kita pahami visi dan misi organisasi atau lembaga yang memberikan beasiswa. 6. Kita mulai persiapan jauh sebelum pendaftaran dibuka. 7. Kita memiliki pengalaman yang relevan dengan bidang studi yang akan dipelajari. 8. Kita latih kemampuan menulis dan berbicara. 9. Kita minta surat rekomendasi dari guru, dosen, kepala sekolah, kepala jurusan, dekan dan supervisor di kantor. 10. Kita buat CV yang kreatif dan berisi nama lengkap, kontak, riwayat pendidikan, riwayat pengalaman, skill dan kemampuan bahasa asing. Lalu yang saya pahami dari situs idp.com yaitu 1. Ternyata ketika musim pendaftaran beasiswa dibuka maka akan ada yang akan melamarnya. Momen tersebut bisa menjadi saat-saat ketika banyak penipu yang akan beraksi untuk menipu para calon korbannya. Dikatakan bahwa penipuan phishing dan online telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Para penipu menjadi lebih kreatif dan melakukan penipuan beasiswa untuk membodohi lebih banyak orang. Itulah mengapa dikatakan bahwa para kandidat harus memperhatikan tanda-tanda penipuan dan penawaran beasiswa palsu yang datang agar tidak terkena penipuan. Untuk membedakan peluang beasiswa asli dari kemungkinan penipuan berikut adalah 6 tanda utama yang harus diwaspadai yang dijelaskan oleh situs tersebut. 1. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Seperti penipuan lain di luar sana, tanda bahaya terbesar yang tidak boleh luput dari perhatian adalah ketika kesepakatan beasiswa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Apakah perusahaan menjamin beasiswa penuh atau sebagian dengan imbalan biaya yang tidak terlalu minim? Atau sebuah penawaran terbatas yang menjanjikan paket bantuan keuangan untuk menutupi biaya universitas? Sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Setiap siswa melewati proses yang sama, tidak ada mudah. Pastikan untuk menggunakan pikiran yang jernih setiap kali Anda diberikan informasi yang meragukan. 2. Biaya pendaftaran. Satu-satunya hal yang harus dibayar oleh beasiswa adalah waktu yang Anda habiskan untuk mengumpulkan dokumen dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan tugas tersebut tidak ada lagi. Beasiswa sah yang ditawarkan oleh universitas di seluruh dunia tidak boleh membebankan biaya pendaftaran sama sekali. Mengapa sekolah harus membebankan biaya kepada siswa ketika mereka akan menutupi biaya studinya? Saat perusahaan meminta biaya di muka, memproses pembayaran atau informasi kartu kredit atau rekening bank Anda, itu adalah tanda yang jelas untuk menutup tab browser Anda. 3. Hadiah yang Anda menangkan.
Angkat tangan jika Anda pernah menerima salah satu pesan pop-up yang menyatakan bahwa Anda telah memenangkan hadiah utama dalam undian. Sayangnya hal yang sama juga terjadi dengan aplikasi beasiswa. Situs phishing akan menyebutkan bahwa Anda telah menang sebagai finalis penghargaan beasiswa. Atau mungkin dipasangkan pada layanan pencocokan beasiswa. Ini bisa datang dalam bentuk email, pesan teks, panggilan atau sesederhana pesan pop-up yang muncul di situs web mereka. Sebagai gantinya mereka biasanya meminta informasi pribadi atau detail kartu kredit Anda. Tapi yang akan mereka lakukan hanyalah mengantongi uang lalu menghilang. Dengan persaingan yang begitu ketat dalam penerimaan beasiswa, ini adalah salah satu cara termudah untuk menipu target mereka. 4. Permintaan informasi pribadi sudah menjadi hal mendasar bagi pelamar untuk menghubungi sekolah atau penyedia beasiswa terkait jika mereka membutuhkan bantuan selama proses aplikasi, bukan sebaliknya. Situs web universitas diisi dengan informasi kontak untuk Anda teliti. Meski begitu, penipu akan membuat situs web palsu yang meminta detail informasi pribadi Anda, mengaku bahwa mereka akan menghubungi Anda sebagai gantinya. Pada kesempatan lain mereka juga akan menghubungi pelamar secara langsung melalui telepon, menanyakan informasi rahasia yang diperlukan untuk proses lamaran. Ikuti saja petunjuk yang diberikan di situs web universitas dengan hati-hati. Jangan pernah memberikan informasi pribadi Anda kepada siapapun yang mencurigakan. 5. Batas waktu pengiriman aplikasi yang mendesak. Berurusan dengan tenggat waktu yang mendesak sangat jarang terjadi selama periode penerimaan beasiswa. Periode tersebut cenderung agak fleksibel di sebagian besar universitas di seluruh dunia. Dengan beasiswa tertentu yang tersebar merata selama beberapa bulan hingga sepanjang tahun. Namun banyak penipu akan menggunakan periode ini sebagai kesempatan untuk memanfaatkan siswa dan waktu mendesak mereka. Para penipu sering melakukan hal tersebut dengan menghubungi siswa secara langsung beberapa hari atau jam sebelum batas waktu pendaftaran. Kemudian mereka akan meminta siswa untuk mematuhi apapun yang mereka inginkan. Sebagai siswa Anda perlu mencatat tanggal dan tenggat waktu penting beasiswa serta tetap waspada terhadap penipuan dan trik semacam ini. 6. Persyaratan yang mudah didapatkan. Sangat normal bagi beasiswa untuk memiliki kriteria tertentu. Tapi yang tidak normal adalah penyedia memiliki persyaratan yang mudah didapatkan oleh pelamar. Hal tersebut pada dasarnya berarti bahwa persyaratan beasiswa tidak ada, sehingga memungkinkan siapapun bisa mendapatkannya. Padahal sebenarnya universitas sangat ketat dalam hal siapa yang akan mendapatkan beasiswa. Sehingga kecil kemungkinan bagi mereka untuk memberikan kemudahan dalam hal persyaratan. Selain persyaratan yang mudah, awasi kemungkinan tanda bahaya di situs web mereka seperti pemenang beasiswa sebelumnya dan testimoni yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sebelum menutup video ini ada sisi negatif beasiswa yang dijelaskan oleh Google, yaitu salah satu dampak negatif dari beasiswa adalah pemanfaatan yang tidak tepat sasaran. Seperti penggunaan uang beasiswa untuk kepentingan tidak penting. Contohnya membeli barang-barang branded, jalan-jalan keluar kota atau ngekos di tempat eksklusif. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.